Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, perkenalkan, nama Ibu Halipah. Di sini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi pelajaran IPA kelas 9 pada bab tentang tanah dan keberlangsungan. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita memulai untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita berdoa ini, pembelajaran yang akan kita mulai menjadi berkah. Nah, semoga saja materi pada hari ini mudah dipahami ya. Anak-anak, sewaktu kalian bermain, pasti kalian pernah bermain dengan tanah kan? Nah, waktu kalian bermain, pernah tidak nih kalian berpikir, mengapa sih pada beberapa tanah itu berbeda? Seperti misalnya ada yang berwarna hitam, agak hitam, dan juga teksturnya ada yang gembur, ada yang padat, ada yang keras. Nah, kira-kira kenapa ya? Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan yang mencakup yang pertama, peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Pembahasan yang ketiga tentang bagaimana upaya dalam menjaga kelestarian tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Berbagai peran tanah bagi kehidupan, diantaranya yang pertama, sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah merupakan habitat organisme tanah seperti cacing, serangga, jamur, alga, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia di bumi. Yang ketiga, sebagai penyedia dan penyaring air. Di dalam tanah terdapat banyak organisme yang hidup. Aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi struktur dan kegemburan dari tanah. Berbagai peran organisme tanah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dekomposer atau pengurai organisme yang mati. Yang kedua, sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Misalnya, bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, sebagai pengurai polutan dalam tanah, di mana organisme dalam tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Yang keempat, sebagai pencegah penyakit tanah. Peran yang kelima, sebagai pemberi pengaruh pada struktur tanah. Yang keenam, sebagai pengatur kegemburan dan tekstur tanah. Sebagai contoh adalah pori-pori tanah yang dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti adanya cacing tanah. Proses pembentukan tanah. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisika, kimia, dan pelapukan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah adanya iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah.
Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan bebatuan. Selain itu, pelapukan secara biologis juga terjadi oleh adanya aktivitas mikroorganisme tanah. Faktor lain yang mempengaruhi pelapukan tanah seperti tipe bebatuan topografi atau relief suatu daerah dan waktu. Organisme tanah berperan sebagai pengurai bahan-bahan organik dalam tanah, mengatur kegemburan tanah, tekstur tanah, dan kesuburan tanah. Tekstur tanah ditentukan oleh besar kecilnya ukuran butiran yang menyusun tanah. Tekstur tanah merupakan proporsi relatif berbagai ukuran butiran yang menyusun suatu tanah. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda. Oleh karenanya, kita menggolongkan tanah menjadi berbagai jenis seperti tanah lempeng, tanah liat, pasir, atau campuran dari ketiganya. Komponen tanah berupa batuan, udara, air, humus, mineral, dan komponen organik. Batuan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Organisme tanah berperan dalam menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Tanah tersusun atas lapisan-lapisan tanah yaitu horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D. Horizon A yaitu lapisan teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B yaitu lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C yaitu lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Horizon D yaitu lapisan tanah yang terdiri atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit untuk mengalami perubahan. Tanah dapat kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat beberapa kejadian alam seperti hujan ataupun banjir. Nah, untuk itu, upaya untuk menjaga agar tanah tidak kehilangan nutrisinya diantaranya adalah dengan pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi, mengurangi penggunaan pupuk kimia buatan, pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur, dan daur ulang sampah terurai. Baik, mungkin ini materi apa yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.